Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan dipermudahkan dalam segala urusan-urusannya. Masih tetap di channel Hercinata, konten yang menceritakan tentang cerita misteri, mistis, mitos, dan sejarah. Di video kali ini, saya akan membahas tentang misteri Sungai Citarum. Mari kita bahas ke videonya. Kalau Sungai Bengawan Solo ialah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Citarum atau Citarum merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Sungai ini telah menjadi belahan dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sayangnya, pada tahun 2007 sungai ini menjadi salah satu sungai dengan tingkat kecemaran paling tinggi di dunia. Sungai yang membentang sepanjang 300 km ini memang menyimpan sejarah dan misteri. Apa saja fakta dan misteri Sungai Citarum yang mungkin belum pernah kita ketahui? Mari kita bahas satu persatu di videonya. Yang pertama, sungai terkotor di dunia. Sudah menjadi belakang layar umum bila Sungai Citarum merupakan sungai yang sangat kotor. Namun siapa sangka jikalau sungai ini mendapat predikat sungai terkotor di dunia. Citarum ialah sungai terkotor dan airnya sangat tercemar. Limbah masyarakat dan pabrik ialah penyebab utama tercemarnya Sungai Citarum. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa air di Sungai Citarum sudah tidak layak dikonsumsi. Namun warga di bantaran sungai ini memang memakai air sungai ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh lantaran itu, warga yang memakai air Sungai Citarum sering terjangkit penyakit kulit, pencernaan, dan lainnya. Dan yang selanjutnya, yang kedua, Munding Dongkol, penunggu Sungai Citarum. Misteri Sungai Citarum yang berikutnya bekerja sama dengan makhluk yang diyakini sebagai penunggu Citarum. Meskipun kisah ini masih sekedar mitos belaka, tetapi banyak masyarakat yang mempercayai keberadaan Munding Dongkol, makhluk berupa siluman kerbau yang tinggal di sungai ini. Munding Dongkol digambarkan sebagai sosok siluman kerbau yang tanduknya patah dan terlihat menggelantung ke bawah. Kemunculan Munding Dongkol biasanya ialah suatu menggambarkan bahwa air sungai akan meluap dan menjadikan banjir. Konon, Munding Dongkol akan terlihat berenang di tengah sungai dari arah hulu ke titik batas kekuasaannya. Meskipun tak pernah ada yang melaporkan bahwa Munding Dongkol ini mengganggu manusia, tetapi tentu saja kita akan merasa kaget sekaligus merinding jikalau benar-benar melihat sosok aslinya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ikan aneh di Sungai Citarum. Di tahun 2008, warga kampung Cikarees, Bojong Soang, Bandung digegerkan dengan inovasi ikan aneh berukuran tak lazim. Seorang saksi mata yang berjulukan Sorihin mengaku menemukan ikan sepanjang 1,8 meter dengan berat 90 kg terdampar di bantaran sungai, tepatnya di bawah jembatan Bojong Soang. Mereka berpikir bahwa ikan yang mati tersebut ialah ikan siluman. Namun selain penasaran, warga juga tertarik untuk memotong ikan tersebut. Akan tetapi Sorihin melarangnya, lantaran belum tentu daging ikan tersebut kondusif untuk dimakan. Usut punya usut, misteri Sungai Citarum mengenai keberadaan ikan aneh ini mulai terpecahkan. Akhirnya warga pun mengetahui bahwa gotong royong jenis ikan itu ialah ikan kantra, atau bahasa latinnya ialah Araviana bidas. Jadi mitos seputar ikan siluman yang mati di Sungai Citarum tidak benar. Dan yang keempat, keberadaan siluman ular gaib.
Misteri Sungai Citarum mengenai Munding Dongkol sudah cukup menciptakan bulu kuduk merinding. Namun, ternyata makhluk mistik yang ada di sungai tersebut bukan hanya Munding Dongkol. Ada siluman ular yang dipercaya penghuni sungai ini. Wujud dari siluman ular ini ialah ukurannya sangat besar, warnanya hitam, dan ada bulat putih mirip kalung di belahan leher ular ini. Itulah sebabnya siluman ular ini dikenal dengan nama Raden Kalung. Siluman ular ini berada di Sungai Citarum bukan tanpa sebab. Konon siluman ini dulunya ialah seorang putra bupati di wilayah setempat. Namun sosoknya bermetamorfosis ular sesudah dirinya mengawini wanita dari bangsa jin. Menurut kisah yang beredar luas di masyarakat, Raden Kalung menjadi penguasa mistik di Sungai Citarum atas perintah ayahandanya sendiri. Tak ada bukti konkret yang sanggup membuktikan keberadaan Raden Kalung di Sungai Citarum. Akan tetapi, warga setempat masih mempercayai kisah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Apakah Anda juga mempercayai mitos keberadaan siluman ular di Sungai Citarum? Itu dikembalikan kepada kepercayaan diri kalian masing-masing. Dan yang kelima, tempat bunuh diri atau penemuan mayat. Kasus bunuh diri di Sungai Citarum memang tidak banyak, tapi ada saja beberapa kasus bunuh diri yang menarik perhatian masyarakat. Misteri Sungai Citarum sebagai lokasi bunuh diri yang cukup favorit ini memang sedikit mengerikan. Apalagi jikalau Anda termasuk orang percaya bahwa orang yang meninggal bunuh diri akan gentayangan di tempatnya bunuh diri. Dan yang keenam, kemunculan buaya yang meresahkan warga. Anda niscaya tahu bahwa Sungai Citarum ialah sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di bersahabat sungai. Akan tetapi, baru-baru ini warga diresahkan dengan kemunculan buaya di Sungai Citarum. Buaya ini kadang terlihat berjemur di tepi sungai, namun kadang masuk ke dalam sungai dan berenang sesuka hati. Tentu saja, keberadaan buaya besar ini sangat meresahkan warga, apalagi sebagian warga masih menggantungkan hidup pada Sungai Citarum. Percaya atau tidak percaya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah memberikan keselamatan dan perlindungan kita semua dimanapun kita berada. Saya Hercinata, wassalam.